Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Hari ini gereja merayakan seorang kudus, Santo Polikarpus. Dia seorang uskup dan martir. Siapa dia, saudari-saudara? Sekedar katakanlah cerita singkat tentang Santo Polikarpus. Santo Polikarpus itu adalah seorang murid Rasul Yohanes dan diangkat menjadi uskup di Smyrna. Sebagai pembicara gereja Asia Kecil, ia merundingkan soal hari Paskah dengan Paus Anicetus pada tahun 155. Itu berarti masih pada abad kedua. Pengaruhnya amat besar. Orang-orang tak beriman menyebut dia sebagai guru Asia dan bapa umat beriman. Ketika diperintahkan wali negeri Romawi untuk mengkhianati Kristus, dia menjawab dengan tegas, 86 tahun aku mengabdi Kristus dan tak pernah ia mempersulit aku. Apakah kalian kira aku akan mengkhianati dia? Kemudian ia dihukum mati dengan cara dibakar, namun belum mati-mati juga. Akhirnya dia ditusuk dengan sebuah golok dan kemudian wafat sebagai seorang martir. Saudari-saudara umat beriman terkasih, hari ini saya, Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kalian cegah dia. Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman manusiawi kita mengatakan bahwa kadang-kadang saudari-saudara kita tidak merasa senang dengan kelebihan, dengan prestasi, dengan sukses orang lain. Itu kecenderungan manusiawi kita. Kita mudah terbawa oleh perasaan iri hati, perasaan cemburu. Kalau dia bisa, mengapa saya tidak bisa? Kadang-kadang kita jengkel bahwa orang-orang lain dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka lebih dikenal, lebih dihargai, lebih diapresiasi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar dalam perikop Injil Markus yang singkat, Yesus mencela para muridnya yang nampaknya memiliki rasa cemburu, rasa iri hati, merasa memiliki privilege atas nama Yesus. Tampaknya mereka punya logika bahwa untuk menjadi anggota kelompok pilihan Tuhan, mereka harus senantiasa berada bersama Dia, dan hanya mereka saja yang dapat berbicara, dapat berbuat sesuatu atas nama Yesus. Itu yang dikatakan oleh Yohanes pada awal perikop tadi. Dia mengatakan,
Tuhan, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Itu logika berpikir mereka bahwa di luar kelompok Yesus, orang lain tidak boleh berbuat baik atas nama Yesus. Ini yang dicelah oleh Tuhan Yesus. Maka kita melihat kemudian Yesus menegur mereka, jangan kamu cegah dia. Para murid yang nampaknya tidak senang karena nama Yesus dimanfaatkan, dipakai oleh orang lain yang bukan pengikut dekatnya, mereka berusaha mencegah untuk berbuat demikian, dan Yesus mengatakan, jangan cegah dia. Sebab kata Yesus, tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para murid yang diwakili oleh Yohanes merasa sebagai kelompok otentik dari Kristus yang memiliki privilege, keistimewaan tertentu. Sekali lagi tampaknya mereka punya logika bahwa untuk menjadi anggota pilihannya harus senantiasa berada bersama dia, senantiasa menyertai dia, dan mereka saja yang berhak berbicara dan berbuat sesuatu atas nama Yesus. Jawaban Yesus kita dengar tadi sangat-sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun dapat mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudari-saudara, beberapa poin bisa menjadi bahan permenungan kita. Yang pertama, bahwa ternyata memang nama Yesus itu sangat powerful, penuh dengan daya ilahi tentu saja, sehingga bahkan orang yang di luar kelompok pengikut Yesus pun ketika mereka berusaha mengusir setan dalam nama Yesus, karena percaya penuh bahwa nama itu mempunyai daya ilahi, nama itu penuh kuasa, powerful, maka itu terjadi. Jadi saudari-saudara, kalau orang di luar Yesus saja percaya bahwa nama Yesus itu sangat penuh daya, ada kuasa di balik nama ini, mestinya kita yang mengikuti Kristus lebih percaya dan lebih sering memakai nama Yesus ini untuk mengatasi segala macam situasi, segala macam pencobaan, segala macam gangguan dari kuasa setan dalam bentuk apapun, asal kita sungguh percaya dan kita selalu ingat akan nama Yesus. Nama Yesus sekali lagi sangat powerful, penuh kuasa, penuh daya. Jangan meragukan ini. Dalam doamu saudari-saudara, ingatlah untuk berdoa dengan penuh percaya ketika kita mengatakan demi Kristus atau dengan pengantaran Kristus, atau ketika kita berbicara di dalam nama Yesus, kita percaya betul di balik nama ini ada kuasa, ada daya, ada power yang tentu bukan datang dari kuasa manusiawi, tapi kuasa atau daya ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Jangan pernah iri hati. Jangan pernah mencegah orang lain untuk berbuat baik. Pernah dalam salah satu khotbah hari Minggu saya katakan kepada umat,
kalau Anda tidak mau berbuat baik, minimal jangan pernah mencegah orang lain untuk berbuat baik. Kata-kata Yesus hari ini mengingatkan kita saudari-saudara bahwa jangan pernah mencegah orang lain berbuat baik, apalagi yang berbuat baik dalam nama Tuhan. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Itu pesan Yesus. Jadi jangan iri, jangan pernah menjadi batu sandungan, jangan pernah menjadi orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Ketika Anda berbuat baik, tidak ada yang akan bertanya, apa agama Anda? Itu kata-kata Gus Dur, almarhum mantan presiden kita. Maka saudari-saudara, yang ketiga, rajinlah berbuat baik tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Kita berbuat baik karena kita percaya Tuhan kita baik. Kita melakukan macam-macam tindakan kasih, tindakan atau katakanlah itu karya-karya karitatif. Karena kita percaya bahwa Yesus menghendaki, Yesus memberkati dan meneguhkan kita memang untuk berbuat baik. Apalagi berbuat baik dalam nama Tuhan. Marilah kita rajin berbuat baik dan juga mengapresiasi orang lain yang berbuat baik. Lebih baik bagi kita mengajak semakin banyak orang berbuat baik daripada kemudian melihat orang lain sebagai saingan. Tapi mereka adalah sahabat, mereka bisa menjadi teman seperjalanan, mereka bisa menjadi rekan-rekan kita di dalam berbuat baik. Ada banyak komunitas, ada banyak kelompok kategorial yang telah melakukan ini. Salah satunya adalah KBKK, kelompok atau komunitas bakti kasih kemanusiaan. Ada banyak persekutuan-persekutuan doa, ada banyak lembaga-lembaga yang bernafaskan Katolik yang telah melakukan karya-karya baik. Apalagi misalnya Caritas Indonesia yang membawa nama gereja, nama Katolik di dalam seluruh karya kemanusiaan yang dilakukan meskipun tidak selalu membawa bendera Katolik. Dan Anda sekalian saudari-saudara yang mendengarkan renungan ini, tentu juga dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala macam situasi Anda dimanapun Anda berada, Anda sudah melakukan hal-hal baik kepada orang lain. Mari kita lebih banyak lagi berbuat baik, lebih bersemangat, dan jangan melihat orang lain yang berbuat baik sebagai saingan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin Kristiani hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami hari ini untuk senantiasa berbuat baik dan tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk berbuat baik. Tidak mencegah orang lain untuk berbuat baik dalam nama-Mu. Jauhkanlah dalam diri kami sifat cemburu dan iri hati, menganggap orang lain sebagai saingan, atau menganggap diri kami istimewa. Mampukan kami untuk selalu mencintai dan membawa kegembiraan, sukacita kepada setiap orang. Semoga kami tidak jenuh dan tidak jemu-jemunya berbuat baik kepada siapapun dan mengajak semakin banyak orang untuk ambil bagian dalam karya-karya kasih dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka
yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.